Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran. Kali ini kita akan membahas materi tentang sistem upah. Kalian pasti pernah dengar apa itu upah? Kalau kita bekerja dikasih upah. Kita membantu, kadang membantu orang tua juga minta upah. Nah, sekarang lebih jelasnya apa sih itu upah? Kita lihat. Upah adalah imbalan balas jasa yang diterima tenaga kerja atas jasa yang diberikan kepada pemberi kerja untuk melakukan proses produksi. Jadi, upah itu adalah imbalan balas jasa. Jadi, kita bekerja pada siapapun, kalau kita memang memberikan tenaga kerja dan secara tidak sukarela, maka kita akan memperoleh upah. Oke, kita lihatkan. Sekarang kita lihat teori upah. Ada apa saja teori upah? Yang pertama ada teori upah alami. Teori upah alami, menurut David Ricardo, teori upah alami adalah upah buruh sama dengan biaya minimum buruh. Jadi, upah buruh yang berlaku di suatu tempat itu sama dengan UMR yang ada di daerah yang bersangkutan beserta keluarganya. Kemudian dalam teori upah alami ada yang namanya upah pasar dan ada yang namanya upah alami. Upah pasar adalah upah yang diterima secara real oleh tenaga kerja. Jadi walaupun misalkan UMR-nya 1.000.000, tapi kenyataannya dia memperoleh upah 500.000, berarti upah yang diterima oleh si pekerja tadi adalah 500.000. Itu upah pasar. Kalau upah alami adalah upah batas minimum dari upah tenaga kerja. Misalkan UMR yang berlaku di daerah tertentu sebesar 5 juta. Berarti UMR atau upah yang diterima itu berdasarkan upah minimum yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Itulah upah alami. Selanjutnya kita lihat. Selain upah alami, ada juga teori upah besi. Teori upah besi adalah upah yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja yang merupakan upah minimal. Jadi, upah yang diterima oleh tenaga kerja dari perusahaan yang memang merupakan upah terendah atau upah minimal yang diberikan. Yang ketiga ada teori upah etika. Nah, kalau teori upah etika ini adalah upah yang diberikan kepada tenaga kerja sesuai dengan tenaga pekerjanya. Misalkan sesuai dengan kegiatan dari pekerja itu sendiri atau dari pekerja itu sendiri. Itu teori upah etika. Jadi antara upah dengan bekerja itu sama atau sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja. Itu teori upah etika. Jadi ada 3 teori upah alami, teori upah besi, dan teori upah etika. Oke, kita lanjutkan. Setelah teori upah, kita lihat sistem upah yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada upah menurut waktu. Upah menurut waktu adalah upah yang diberikan sesuai dengan lamanya waktu bekerja. Jadi ada yang sebulan, ada yang harian, ada yang mingguan, tergantung dari kebijakan si pemberi kerja. Yang kedua adalah upah menurut hasil atau satuan. Biasanya upah menurut hasil atau satuan adalah upah yang diterima berdasarkan jumlah. Jadi biasanya ini untuk tenaga kerja yang melakukan pekerjaan borongan. Misalkan di pabrik-pabrik produksi, pabrik permen misalkan, atau di pabrik garmen, itu biasanya tenaga kerjanya dipekerjakan dengan cara borongan. Itu menurut hasil satuan. Kemudian yang ketiga, kita lihat ada upah borongan.
Upah borongan adalah upah yang diterima berdasarkan kesepakatan awal. Misalkan biasanya ini untuk para pekerja proyek. Misalkan pemborong jalan atau pemborong bangunan. Itu biasanya upahnya itu yang diterima sesuai dengan kesepakatan di awal yang sudah mereka lakukan. Yang keempat, kita lihat ada upah sistem bonus. Upah sistem bonus adalah pembayaran tambahan upah yang diterima pekerja selain upah tetap. Biasanya ini diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang memang memberikan atau menghargai tenaga yang diberikan oleh tenaga kerjanya. Jadi upah di luar upah pokok. Misalkan jam lembur atau pada saat perusahaan itu memperoleh keuntungan lebih, biasanya tenaga kerja diberikan upah yang lebih dari upah yang biasanya mereka terima. Itu menurut sistem bonus. Selanjutnya adalah upah dengan sistem mitra usaha. Upah dengan sistem mitra usaha adalah upah yang diberikan dalam bentuk saham. Saham itu sendiri adalah bukti penyertaan modal atau bukti kepemilikan suatu perusahaan. Baiklah, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, like, and share. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video pembelajaran lainnya. Jangan lupa juga komen ya, kalau ada yang tidak paham, suka tidak suka silahkan komen. Terima kasih.